Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Selamat berjumpa kembali di Kawan Bicara Alvin. Kembali bersama saya Alvin Adam. Seperti biasa, saya selalu akan mengajak ngobrol sahabat saya, teman lama saya untuk membagi kisah kehidupan mereka, proses kreatif mereka, dan kisah-kisah inspiratif mereka untuk Anda di rumah. Nah, bingung kan kenapa Uncle Alvin rapi banget hari ini gitu. Pakai jas, seru. Karena sahabat saya juga gak kalah keren sama saya. Sahabat lama saya yang satu ini, saya kagumin banget ya. Karena prestasi di dunia internasionalnya luar biasa banyak. Apalagi dalam negeri. Langsung saja saya akan sapa Mas Ananda Sukarlan. Mas Ananda apa kabar? Uncle. Iya. Sehat? Sehat. Lama banget kita gak ketemu ya? Iyalah, di pandemi susah kita ketemu semua. Kita ketemu melalui sosial media, ataupun yang lain-lain lah ya. Tapi WhatsApp dan lain-lain. Nah, ini kabar paling baru yang mau saya informasikan ke kawan bicara Alvin adalah Mas Nanda ini nih baru mendapatkan penghargaan dari Italia, kerajaan Italia ya? Yes, makanya saya pakai jas begini, pakai ini. Karena biasanya sih saya nggak pakai ini, tapi ini kan dikasihnya di depan ini emang dari Presiden Italia, Sergio Mattarella. Jadi ini adalah namanya Ordine della Stella di Italia, itu jadi seperti gelar kesatriaan ya dari Italia. Jadi emang penghargaan tertinggi dari pemerintah Italia yang ditandatangani oleh Presiden Sergio Mattarella. Gitu, dan diberikannya ya barusan ini, makanya dari sana saya terus ke sini ke Rumah Daksa untuk emang tempat hangout saya sih di sini sih. Tapi sekalian ada Uncle di sini, jadi ya udah kita sekalian ke sini, toh masih keren ini ya. Dari dikasih tadi di Italian Embassy. Dari Italian Embassy. Oke. Jelasin dong itu apa dong? Itu apa bentuknya? Jadi apa? ini dikirim dari Italia, terus tanda tangannya Presiden juga dari Italia. Sebetulnya tuh harusnya dikasih di National Day Italia. Jadi Italia itu setiap tahun ngasih 80 sampai 100 orang di seluruh dunia ya. Untuk orang-orang yang dianggap udah berjasa terhadap Italia, dan ini sebetulnya juga semacam Life Achievement Award lah. Jadi ini bisa dikasih cuma sekali aja, saya nggak bisa dikasih 2 kali gitu. Berdasarkan prestasi Mas Nanda ya? Iya, dan emang saya udah sekitar sejak tahun 2000-an saya banyak bekerja sama dengan Italia ya. Jadi ya tahu-tahu mereka ngasih ini, dan sebenarnya emang disahkannya oleh Presiden itu udah waktu hari kemerdekaan Italia bulan Juni lalu. Betul. Tapi karena ada pandemi, jadi kan nggak ada upacara, saya juga nggak dikasih tahu sampai bulan lalu. Oh, saya dapat ini gitu. Wow. Terus saya pikir loh, kok tumben kok bulan nih, Oktober, November gitu. Terus dia bilang ya karena ada pandemi jadi nggak ada upacara ini. Tapi pernah kebayang akan dapat penghargaan sedemikian tingginya dari Italia? Nggak pernah sih. Saya juga pikir ya sebagai pianis, piano tuh kan dibikinnya di Italia. Betul. Tahun abad 17 ya. Terus komponis pertama itu dari Italia segala macam. Jadi pianis ya pasti bekerja sama dengan kultur Italia juga kan. Mau nggak mau ya, karena asalnya di situ kan. Tapi mereka bilang saya banyak berjasa buat Italia, banyak memperkenalkan musik Italia terutama di Spanyol, tempat negara saya, dan juga di Indonesia, dan juga memperkenalkan Indonesia di Italia. Katanya ya saya sih oke aja, if you insist ya udah. Dan penghargaan tertinggi loh itu seperti apa ya, kesatria apa ya? Kesatriaan, tapi karena Italia itu bukan negara kerajaan, karena itu negara republik, jadi sebenarnya Cavaliere itu seperti commander ya, jadi order of merit kalau bahasa Inggrisnya, jadi di bawah sir. Kalau sir itu kan hanya untuk bangsawan. Iya. Gitu sih. Ini nggak kangenan Spanyol ya? Saya kalau lihat pekarangan belakang rumahnya Mas Nanda di Spanyol, wah, saya kangen loh tuh. Saya kangen sih. Udah lama nggak ke Spanyol karena pandemi, karena susah ya. Kesana juga mesti karantina 2 minggu. Betul. Padahal mau ketemu anak istri ya, ngapain juga karantina 2 minggu gitu. Toh gitu. Kita sekarang ada WhatsApp, video segala macam. Semua masih bisa ya. Saya suka ngintip di, ini bagus banget pekarangannya, enak banget gitu. Nah kita semua tahu, saya yakin penonton di rumah juga tahu bahwa seorang Ananda Sukarlan ini kan memang boleh kita bilang ya, dunia internasional bahkan sangat mengenal beliau gitu loh. Di Indonesia juga gitu. Nah, tapi memang mula terkenal di Eropa itu mulai di mana? Di Italia apa di mana? Enggak, sebenarnya ya dulu saya kuliah di Belanda kan. Kuliah di Belanda, terus tinggal di sana sampai tahun 98, terus saya pindah ke Spanyol. Tapi ya dulu sih
karena mulainya ya ikut-ikut kompetisi piano gitu kan. Sebelumnya tuh awal karir saya ya sangat biasa. Artinya kalau dalam musik klasik biasanya sih gitu ya. Ikut kompetisi piano, menang, terus dikontrak sana sini, ketemu promoters, manajer segala macem. Ya itu tahun 90-an lah. Saya kira sih jalannya cukup nggak berliku-liku ya tentu aja ada suka dukanya, tapi saya kira itu jalan yang paling konservatif ya bisa dibilang. Tapi terus kemudian saya beruntung sebagai orang Indonesia gitu loh, jadi bisa punya identitas tersendiri. Jadi kalau seorang pianis klasik itu kan semua main Beethoven, main Mozart segala macam gitu. Gimana membedakannya dengan pianis-pianis lain gitu. Nah kebetulan saya orang Indonesia dan saya punya kebudayaan, latar belakang kebudayaan yang sangat kaya ya sebagai orang Indonesia. Jadi saya bisa punya perbedaan sendiri gitu. Saya kira itu keuntungan saya dan sebenarnya keuntungan banyak musikus klasik Indonesia sih. Kita punya keunikan tersendiri ya. Ya, uniqueness ya. Uniqueness, ya, identitas tersendiri. Identitas tersendiri. Nah, mendapatkan penghargaan itu kan nggak mudah, ada prosesnya. Yang paling berat perjuangan untuk bisa mencapai sebuah penghargaan yang mungkin yang tidak pernah Mas Nanda bayangkan itu yang mana, di mana Mas? Sebenarnya kalau penghargaan kayak begini tuh ya saya nggak apply, nggak ada yang apply. Betul. Gitu kan. Mereka yang memandangnya. Iya. Kalau kompetisi emang kita waktu masih muda ya, usia 20-an gitu kita. Loh, masih 20 sekarang? Oh iya, 20 lebih lah. Lebihnya berapa aja nggak usah dibilangin. Gitu. Tapi ya kalau kompetisi kan kita emang ikut kompetisi, berjuang, melawan dalam tanda kutip, karena kita harusnya nggak melawan, tapi ya kita seperti bersaing lah dengan pianis-pianis lain gitu. Itu kalau pianis-pianis muda seperti itu. Jadi itu sih kesulitannya sebenarnya. Tapi kemudian juga dari kompetisi itu yang sekarang sangat tough ya, sangat berat karena jumlah pianis terutama dari Asia tuh banyak banget sekarang, terutama dari Cina ya. Which is good dong, bagus dong ya. Bagus, tapi kan jadi lebih berat daya saingnya. Yang jadinya lebih bagus juga untuk bisnis ini, karena there's no business like show business. Iya kan? Dan show business itu bukan hanya dari kualitas tapi juga dari itu, identitas. Kalau kita punya sesuatu perbedaan tapi yang berkualitas yang bisa ditawarkan ke publik, itu biasanya kita dilirik oleh producers, oleh gitu promoters segala macam, dan itu kita harus pakai tuh identitas Indonesia kita, karena kita dari lagu-lagu daerah, dari sistem lagu-lagu daerahnya, sistem tangan nadanya, sistem melodi, harmoni, itu kita banyak beda. Jawa dengan Bali aja udah beda. Belum dengan... Dan masing-masing daerah pun udah kaya sekali kan? Udah kaya sekali gitu. Jadi kita mau pilih dari mana aja. Kebetulan saya dari Jawa, saya orang Jawa, orang tua orang Jawa, saya banyak dengar gamelan Jawa dulu. Jadi itu naturally, secara alamiah bisa masuk ke saya ya. Tapi ya saya terus belajar musik-musik dari Aceh, dari Sulawesi gitu. Dan itu keunikannya tuh sangat dibutuhkan di dunia musik klasik, di dunia internasional. Karya yang paling update apa nih yang boleh sharing sama kita di sini? Karya terbaru? Saya sih bikin satu seri namanya Rapsodia Nusantara. Rapsodia Nusantara itu karya untuk piano yang tiap nomor itu berdasarkan berdasarkan lagu-lagu dari satu provinsi. Jadi Rapsodia nomor 1 itu dari provinsi Betawi, terus dan seterusnya. Sekarang udah nomor 30 sekian, 32 gitu. Jadi dan waktu pandemi saya jadi banyak waktu buat, mulai Maret April gitu ya, saya banyak waktu buat nulis. Jadi dari 27 sampai 32 itu dalam beberapa ngebut itu langsung. Ngebut lah. Itu sisi positifnya dari situasi pandemi mungkin ya? Iya, sebenarnya sebetulnya saya cukup ini sih, dengan pandemi saya ya tinggal di rumah, walaupun nggak ada konser segala macam, tapi saya jadi berpikir ulang, banyak mikir bahwa sebenarnya yang saya kerjakan itu cukup rutin ya. Saya harus bikin sesuatu yang baru, hal seperti itu. Terus makanya sekarang saya bikin konser-konser di tempat-tempat bersejarah seperti candi. Betul. Prambanan, situs Majapahit. Terus nanti bulan Desember nih keluar di Muaro Jambi. Wih, makanya baru pulang dari Jambi. Baru pulang dari Jambi. Oke, baik, masih banyak lagi yang kita akan tanyakan pada Mas Ananda Sukaran. Tapi kita break dulu, kita mulai lagi di Kawan Bicara Alvin. Saya waktu itu umur sekitar 5 tahun apa gitu. Tapi terus kemudian saya ngerecokin.
breng brong. Jadi lama-lama mama saya bilang, aduh ini adek ini lesin juga deh daripada bikin berisik ya kan. Kembali di Kawan Bicara Alvin masih bareng Mas Ananda Soekarlan. Mas Nanda, saya yakin pemirsa TVRI di rumah kepingin flashback dikit nih tentang awal-awal Mas Nanda mulai mengenal musik. Mulai apakah langsung piano? Apakah tiba-tiba ada alat musik lain? Atau mulai sejak kapan sih masa kecilnya? Sebetulnya itu karena ada keluarga Belanda yang mau pulang ke Belanda. Terus mereka nimbun barang-barangnya ke rumah kita, antara lain piano tua gitu dan piringan-piringan hitam. Zaman dulu masih piringan hitam keren banget itu. Jadi musiknya Bach, Beethoven, Rachmaninoff segala macam. Terus ya itu ada piano, tapi terus kemudian gini, jadi orang tua saya itu bukan orang tua yang kaya gitu ya kan. Kalau les piano tuh kan mesti mahal kan. Kami bertujuh, saya anak nomor 7, anak paling bungsu. Jadi yang dilesin tuh kakak saya satu aja, terus dia pulang ngelesin adik-adiknya. Ada tugasnya ya? Nah, tapi waktu itu saya masih belum dapat jatah tuh karena saya masih kekecilan. Nomor 7 soalnya. Anak ke-7 dan saya waktu itu umur sekitar 5 tahun apa gitu. Tapi terus kemudian saya ngerecokin. Breng brong. Jadi lama-lama mama saya bilang, aduh ini adek ini lesin juga deh daripada bikin berisik ya kan. Mendingan lesin juga. Ya terus diajarin deh sama kakak saya, terus kok ternyata saya yang paling cepat belajarnya. Dan kakak-kakak saya yang lain itu pakai piano tua itu ya? Pakai piano tua itu. Dan kakak saya yang lain sebetulnya tuh ya asal les aja, tapi sebenarnya mereka juga nggak begitu minat gitu ya. Tapi orang tua memang suka musik? Orang tua suka musik. Oke. Gitu, jadi abis itu ya saya dilesin terus, jadi saya paling cepat belajar dan ya udah gitu. Terus akhirnya ya saya yang lain terus udah SMP, SMA, ya udah tinggal saya aja. Terus nah pada saat itu siapa yang menjadi inspirasi sampai bisa ingin jadi seorang pianis atau komposer terkenal ini? Sebetulnya sih ya dari piringan-piringan hitam itu ya, gitu. Jadi pianis-pianis yang saya cuma tahu covernya doang kayak Vladimir Horowitz gitu, Rubinstein segala macam, denger Beethoven segala macam, gitu aja. Zaman dulu nggak ada YouTube, nggak ada apa, betul. Gitu aja. Dan itu piringan hitam saya putar sampai rusak. berulang kali. Tapi pada saat itu dengan teman-teman sekolah lainnya ketertarikannya kan pasti beda kan? Beda, makanya saya juga rada teman-teman lain juga pikir ini weird aneh banget sih. Ini hidup dunia sendiri kelihatannya gitu kan. Dan dulu kan ya musik-musik zaman dulu kan ya musik pop di mana. Tapi saya juga senang musik pop sih. Saya tuh penggemar banget Freddie Mercury, David Bowie. Lagu apa? Kalau Under Pressure yang itu mereka berdua. Jadi tentu aja Bohemian Rhapsody pasti keren macam. banget itu. Terus Elton John, terus kemudian kalau pianis yang bukan klasik tuh Billy Joel. Saya suka The Piano Man. Gitu. Jadi yang saya serap tuh banyak banget ya dari musik rock, musiknya Elton John, classical. Terus kemudian saya tuh dulu tinggal di daerah Senen Raya, deket Wayang Orang Barata. Nah terus jadi mama saya pikir ini kok dengerinnya musik barat terus, harus ngerti dong budaya Jawanya. Jadi tiap malam minggu, ya enggak tiap malam minggu tapi sekali berapa diajak ke sana nonton gitu. Terus kok jadi suka juga. Jadi ya ini kayak spons lah, diserap semuanya. Betul, nyerap semuanya. Nyerap semua, jadinya nanti pas setelah kuliah itu semua sesudah dicerna jadi keluar, jadi musik saya yang kayak begini nih. Jadi ciri khas sendiri gitu loh. tapi mimpi seorang Ananda Soekarlan memang betul ingin terkenal di mancanegara? Enggak sih, mimpi saya cuma pengen bisa main piano aja dan orang tuh nggak keberisikan. Kalau saya main piano, orang lain nggak keganggu. Kayak waktu kecil dulu. Sebetulnya itu, tetapi ya... Waktu kecil main piano orang terganggu?
Ya iya, habis kan saya breng brong terus emang dulu waktu kalau saya les tuh saya suka ganti-ganti. Artinya kan kalau musik klasik itu kan Beethoven nulis apa ya harus mainnya kayak begitu. Saya pengen ganti-ganti, ini harusnya begini, enaknya begini. Dari kecil udah udah explore ya? Tapi itu kan kayak artistically incorrect. Enggak, apa bahasa Indonesia ya? Enggak, kadang-kadang nggak bisa terjemahkan. Iya, iya. Ya artis itu incorrect, betul. Gitu. Bukan politically incorrect, tapi artistically incorrect. Ya gitu, tapi terus di konservatori saya kuliah di Belanda, terus guru saya yang bagian komposisi itu lihat saya, oh ini emang anak rada aneh tapi punya masa depan gitu. Jadi saya dibiarin aja. Dan memang harusnya tuh buat saya pendidikan tuh harus, pendidikan musik ya, itu harus kreatif. Nggak boleh dicekokin, nggak boleh ini benar ini salah gitu tuh nggak. Pendidikan musik yang namanya pendidikan kreatif tuh justru supaya anak itu kreatif dan justru bikin, kalau mau bikin kesalahan, bikin aja. Biar dia belajar sendiri dari kesalahan. Itu makanya pendidikan saya sekarang ke anak saya dan ke murid-murid saya tuh begitu. Bebasin aja. Kita seperti kata Ki Hajar Dewantoro, Tuturi Handayani, kita bimbing dari belakang. Gitu. Dan seperti gambar aja, kalau gambar tuh jangan bilang kalau daun tuh harus hijau. Enggak, daun tuh bisa kuning, kalau udah mau mati kuning. Langit tuh nggak perlu biru. Kalau lagi mendung ya bisa hitam. Kalau lagi sunset bisa merah. Justru itu keindahannya gitu. Warna bisa adjust ya? Warna bisa adjust. Dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu. Kayak kita di SD kan kalau gambar gunungnya ini ntar dapatnya 6 gitu. Kenapa gambarnya 2 gitu gunungnya? Kenapa nggak bisa terus 3? ada sungai gitu kan. Iya. Kali-kali sama sawah-sawah. Nah, standar gitu ya. Standar banget. Terus kalau ininya mencong jadi nilainya kecil, nilainya kurang gitu. Itu buat saya bukan pendidikan yang benar. Gitu. Dikenal sebagai anak jenius di bidang musik? Unfortunately iya, padahal saya juga nggak ngerti kenapa. Artinya mungkin karena saya bebas. Artinya saya pengen musik apa ya saya kerjain aja. Gitu. Nggak saya emang bukan penurut sih dalam hal itu ya. Kelihatan kok Mas. Oh gitu ya. Kelihatan kok. Unik jadinya unik ya. As a uniqueness kan sebenarnya kan kita bisa bikin itu kan. Dan saya pengennya sih semua orang begitu ya. Semua orang dalam bidang seni, dalam bidang musik ya. Karena kalau on track aja kan kadang-kadang nggak bisa explore ya. Dan terus bedanya sekarang tuh pianis, musikus tuh banyak banget. Yang membedakan satu dengan yang lain tuh apa gitu loh. Kenapa kita orang Indonesia main musiknya Beethoven dan mainnya sama dengan pianis Jerman. Padahal pianis Jerman lebih ngerti Beethoven dong. Kayak kita lebih ngerti daerah kita. Iya. Gitu loh. Jadi kita harus punya pandangan sendiri terhadap musiknya Beethoven dan bisa menginterpretasi terhadap musik itu sendiri berdasarkan latar belakang kebudayaan kita, berdasarkan karakter kita sendiri. Kita bisa bilang bahwa setiap performance-nya seorang Ananda Soekarlan memperkenalkan Indonesia dalam setiap penampilannya. Ya kan? Nah, ini membuat Mas Nanda memunculkan identitas dari Indonesia ke dunia luar atau ke orang. Kayak gitu ya Mas ya? Saya kira gitu, tapi juga sebenarnya karena saya nggak bisa menghindari itu ya. Saya orang Indonesia, gamelan Jawa sangat udah nempel di kepala saya gitu. Kalau keluar gitu ya jangan dihambat, udah sekalian aja dieksplor hal seperti itu. Dan itu yang membuat saya rasa menjadi bisa bertahan dan punya, ya itu saya bilang identitas ya terutama di Eropa, karena kita menawarkan perbedaan, tapi perbedaan itu nggak asal beda aja gitu loh, nggak asal aneh, tapi juga ya itu berkualitas. Dan kita udah bisa nunjukin ini punya struktur tersendiri, ini punya karakter tersendiri gitu loh, nggak asal pokoknya beda gitu. Saya rasa sih gitu. Nah kalau Mas Nanda melihat antusiasnya orang Indonesia, kita dengan musik klasik, kita compare dengan orang luar terhadap musik klasik hari ini, sampai dengan saat ini bagaimana? Di sini sih justru meningkat karena memang benar dulu 10 tahun yang lalu gitu kan memang, bahkan 20 tahun yang lalu kan memang kita masih dikit banget ya. Saya sempat bawa jadi penyiar radio klasik Mas, 10 tahun yang lalu. Jadi I know nothing about classical music ya, tapi saya tiap hari dicekokin untuk bawa acara simfoni nambah sekian. Lama-lama saya masuk ke dalamnya. Iya kan gitu kan. Jadi akhirnya saya melihat, oh pantesan orang bisa mencintai musik klasik ya. Karena kebiasaan sih. Iya, dengar, ikutin,
rata-rata dulu listener saya adalah orang asing. Iya, Iya kan, benar. ada orang embassy gitu. Tapi karena saya tiap hari bawaan itu, meskipun saya cuma mengantarkan, Iya. tapi lama-lama di rumah saya putar ulang. Gitu kayak gitu ya? Bener, itu sama juga kayak makanan kan. Jadi sebenarnya sih itu ada efek addiction juga, efek kecanduan juga ya. Iya. Tapi kecanduan dalam hal positif ya. Jadinya saya nikmatin gitu loh. Iya. Konserto inilah, simfoni itu. Bener, Dari nggak tahu mas. Jadi saya, loh ini ilmu loh. Iya. Loh ini enak loh ini. Dan nih. jadi tahu, oh ini bedanya Mozart sama Beethoven Iya, gitu. Kalau iya. kalau baru pertama kali dengar, ini kayaknya semuanya sama. Podo nih, aja gitu. kelihatannya Podo wae. sama, tapi ternyata enggak gitu Iya. loh. Dan takjub ya. Iya kan jadinya kan Iya. gitu. Kalau aku ya, aku kan sangat minim pengetahuannya gitu pada saat itu gitu loh. Nah, Iya sih, takjub. Iya, kalau udah ngerti gitu, takjubnya tuh udah banyak banget sih kalau saya. Artinya, oh ini kok ternyata bisa begini gitu. manfaat musik klasik untuk seorang Andana Sukaran apa? Ya itu mata pencarian saya, tapi juga sebetulnya sih National, international loh. We are not talking about national only, ini internasionalnya. I know, I know. Enggak, itu genre musik ya. Dan orang banyak kritik saya, terutama juga saya nulis musik, orang bilang itu terlalu berat, terlalu panjang. Kan simfoni Beethoven bisa sampai 40 menit segala Iya, macam. betul. Terus itu orang Indonesia banyak bilang gitu. Bisa nggak sih bagian ini itu di-cut aja karena ini lambat, nggak exciting, membosankan segala macam. Nggak bisa. Genre itu seperti, aku rasa seperti selera. Kayak kita suka duren apa nggak suka duren. Gitu. Nah, genre itu juga gitu. Karena kita emang lahir, kita sukanya genre seperti itu gitu loh. Kalau ada musik yang kita nggak suka, kita dengerin. Kenapa nggak suka? Kalau emang masih nggak suka, ya udah emang kita nggak suka gitu loh. Jadi jangan memaksa orang untuk suka genre ini tapi nggak suka genre ini, dan jangan dibilang bisa nggak musiknya tuh di ini dikit, dibikin lebih ngepop dikit apa lebih itu, nggak bisa. Karena nggak mungkin, karena itu emang bahasa kita, bukan bahasa tapi juga daya pikir kita ya. Itu seperti mendikte orang, kamu harus begini. Seperti memaksakan sesuatu yang orang nggak suka pada orang itu gitu kan. Nah gitu benar. Kan? Ya, nggak bisa. Dan nggak bisa. belief, kepercayaan orang itu juga gitu loh. Mas Nanda, ada cerita unik katanya ya. Waktu kompetisi piano Andana Sukaran Award ya, yang edisi 7 ya, ke-7 ya. Tahun ini, iya. Tahun ini ya, tahun 2020. Ini tiba-tiba karena situasi begini, akhirnya daring kan? Iya, daring, online. Online akhirnya kan? Dan kita jadi surprise juga karena yang main ternyata jadi semuanya bagus. Kenapa? Kalau dia mainnya jelek, cut, kita ulang lagi. Oke. Sedangkan kalau live, kompetisi live, ya dia datang ke panggung, langsung main. Mau bagus, mau jelek, ya udah itu yang didapat. Terus dia di panggung kan ada demam panggung, terus jadi mainnya lebih gimana, stres segala macem. Kadang-kadang lupa, blank, segala macem. Jadi misalnya dari 100 peserta, itu sekitar ada 10-20 tuh punya kecelakaan kayak gitu deh. Toto blank, toto grogi, toto ini. Ini dari 100 berapa orang ya? 104 kayaknya yang ikut tahun ini. Cuma dikit. Nggak ada, 104-nya bagus-bagus semua. Kita jadi bingung, ini gimana caranya milih ke semifinal, milih ke final gitu. Tapi ada ininya, unsur negatifnya juga bahwa mereka ngerekam dari rumah, kadang-kadang pianonya nggak bagus. Nah, ini kadang-kadang kita nggak mungkin bisa tergantikan ya, antara kita ketemu langsung atau langsung di tempatnya dengan yang kita pakai digital. Benar, dan kemudian kita nggak bisa tahu nilainya dia sebagai seorang seniman dengan pressure, dengan tekanan dari publik. Mereka semua orang mainnya bagus kalau di rumah. Iya. Begitu dia main di publik, nah baru ketahuan nilai artistiknya di mana. Karena kan dia harus adjust dengan audiensnya. Dan dia harus komunikatif. Dan lain-lain. Oh ya benar gitu ya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Selalu gitu. Baik, kita break lagi. Kita ketemu saat lagi hanya di Kawan Bicara Alvin. Kita dirikan untuk memberikan pendidikan musik gratis buat anak-anak yang kurang mampu. Itu supaya mereka pertama mencintai musik, kedua mereka berpikir kreatif. Bukan supaya mereka jadi musikus.
Kembali bersama Nanda Soekarlan, masih di Kawan Bicara Alvin. Mas Nanda, kita bicara soal Yayasan Musik Sastra Indonesia. Nah ini yang menarik nih ya. Yes, itu kami dirikan, jadi bukan hanya saya ya, tapi dengan beberapa teman, dengan manajer saya, Chandra Panatan, terus ada Ibu Pia Ali Syahbana, ada Pak Dedi Panegoro, sebenarnya ada beberapa teman lain juga. Itu kita dirikan untuk memberikan pendidikan musik gratis buat anak-anak yang kurang mampu. Intinya tuh bukan supaya mereka jadi musikus, tapi supaya mereka mengenyam pendidikan kreatif seperti tadi yang saya bilang, pendidikan yang beda dengan yang di sekolah di mana pendidikan matematik 1 tambah 1 harus 2 gitu. Tapi ini mereka berkreatif dan kita meminjamkan mereka alat musik. Jadi mereka bawa pulang tuh alat musik. Kita kasih les gratis seminggu sekali di tempat saya di Ananda Soekarlan Center. Terus ya mereka pulang dikasih PR, belajar biola, gitar gitu. Terus setiap minggu datang dapat les gratis. Progresnya bagus nggak? Progresnya ya tergantung anaknya. Ada yang bagus, ada yang terus jadi musikus, ada yang cuma belajar doang, ada yang cuma ternyata 3 bulan gitu terus berhenti. Tapi emang tujuan kita itu supaya mereka pertama mencintai musik, kedua mereka berpikir kreatif. Bukan supaya mereka jadi musikus. Kalau dari target itu sih kita berhasil ya. Kalau buat saya. Karena ya terus mereka jadi ngerti ada hal seperti itu. Terus kemudian juga yang saya jadi senang juga adalah karena kadang-kadang mereka datang dari satu sekolah yang homogen. Misalnya dari satu agama aja. Satu pandangan, satu pikiran aja. Karena dari satu kelurahan yang sama gitu ya. Terus mereka di situ ketemu anak-anak yang lain, berpendapat lain, beragama lain, dan terus kemudian mereka kan membentuk semacam orkes kecil gitu kan. Terus dengan musik mereka berkomunikasinya jadi cair ya. No barrier ya. No barrier. Ya, betul. Dan terus jadi mereka mikir, oh ini agamanya beda, cara berpikirnya beda, tapi kok kita bisa connect ya, gitu. Jadi itu efektif banget. Sebetulnya bikin orang jadi open mind ya, jadi kebuka pikirannya. Banget, makanya saya selalu bilang kalau saya ketemu siapapun, pendidikan seni itu sangat penting, sama pentingnya seperti pendidikan eksak ya. Musik juga bisa jadi pemersatu loh sebetulnya kan? Justru itu. Nah itu dia. Iya. Itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi sih. Nah gitu. Lalu sempat fokus juga untuk membuat mengajarkan musik pada anak difabel. Yes, itu di Spanyol. Tapi saya di Indonesia juga kan? Itu saya bawa materialnya dari Spanyol dan saya pengen mengembangkan di sini. Tapi di sini masih banyak kendala ya. Antara lain tuh di sini banyak orang tua yang masih malu kalau anaknya tuh punya kebutuhan khusus. Iya. Yang sebetulnya nggak perlu malu, tapi ya gimana? Yang saya pikir, well, ya udahlah, abis gimana lagi. Tapi pokoknya saya tuh udah punya material karena saya kerja dengan satu yayasan di Spanyol yang memang mereka meminta komponis-komponis untuk bikin karya, misalnya untuk satu tangan aja, main piano dengan satu tangan aja, atau misalnya dengan beberapa jari aja, atau main piano tanpa kaki. Piano itu kan ada pedalnya, kita selalu lupa ada pedalnya gitu. Jadi ya itu anak-anak dengan special needs, dengan kebutuhan khusus, sekarang bisa main musik, dan bahkan kita udah bikin musik-musik untuk konser beneran. Jadi yang saya buktikan dari beberapa konser saya bisa main Rhapsody Nusantara hanya dengan satu tangan. Misalnya gitu. Jadi kalau ada orang yang tangannya satu karena kecelakaan atau emang dari lahir tangannya cuma satu ya, sekarang udah bisa jadi pianis beneran, pianis profesional gitu loh. Dan itu saya selalu berpikir disabilitas itu bukan dari orangnya, tapi dari masyarakatnya. Kalau misalnya ke tempat ini nih, ada orang yang pakai kursi roda, kalau tempat ini nggak ada akses untuk kursi roda itu, berarti yang bikin orang itu jadi disabled, jadi kekurangan, ya tempat ini, bukan orang itu, gitu loh. Tapi begitu ada aksesnya, disabilitas itu menghilang, karena orang itu bisa datang ke sini. Iya. Dengan kursi rodanya, dengan segala keterbatasan. Prasarana itu yang harus prasarananya yang harus dibetulin. Mungkin kita nggak bisa mengobati orang itu supaya kakinya berfungsi, tapi prasarananya kalau ada orang itu mempermudah ya. Dan bukan hanya mempermudah, tapi mengeliminasi, menghilangkan disabilitasnya itu ya. Dan itu yang saya kerjakan dengan musik. Orang dengan satu tangan tuh bisa main piano. Orang tanpa kaki itu harus bisa main piano. Berarti musik klasik pun juga memberikan pengaruh yang luar biasa buat orang difabel ya? Banget. Dan kemudian mereka
kerendahan diri itu karena mereka berpikir, aduh saya kok nggak seperti orang lain. Tapi mereka tetap harus bisa berprestasi dengan segala keterbatasan mereka. Yang justru jadi kelebihan mereka. Ada perbedaannya nggak perbedaan antara musik yang biasa dengan musik klasik yang untuk orang yang biasa dengan musik klasik untuk orang yang difabel? Harusnya nggak ada, karena itu tergantung dari komponisnya. Sampai sekarang memang belum ada komponis yang memikirkan gimana caranya bikin musik untuk misalnya 5 jari aja, bukan 10 jari. Sekarang dengan yayasan di Spanyol ini kita berpikir ke arah sana. Tapi yang paling penting adalah yaitu bahwa kita berpikir, sekarang gini, saya kadang-kadang punya musik di kepala saya ya, yang saya pengen tuangkan. Begitu saya tulis di atas kertas, ternyata itu butuh 14 jari. Oke. Ya kan sama aja. Terus musik itu saya kompromi dong. Oh, karena pianis punyanya 10 jari, gimana caranya bikin musik ini supaya bisa dimainkan dengan 10 jari. 10 jari. Nah, ini sama. Gimana musik itu supaya bisa dimainkan dengan 1 tangan aja atau 5 jari aja. Jadi sebenarnya sama. Gitu. Tinggal bagaimana buat komposisi musik itu ya. Benar. Dan gimana mengadaptasinya supaya bisa dimainkan dengan orang yang lebih punya keterbatasan. Mas Nanda, dibalik bakat dan kepiawaian seorang Ananda Sukarlan ya. Tapi kita sempat dengar kalau Mas Nanda mengidap sindrom Asperger. Bisa sharing sama kita, apa itu ya Mas? Ya, mungkin. Sindrom Asperger itu harusnya lebih dikenal oleh masyarakat, tapi ini karena sindrom yang masih sangat jarang ya. Jadi banyak orang nggak tahu, tapi sebenarnya itu bagian dari spektrum autisme sih. Jadi di mana ada bagian otak yang lebih aktif dari bagian otak yang lainnya. Okay. Jadi banyak orang nggak tahu, misalnya saya tuh kayak ini nih, saya tuh nggak pernah pakai dasi. Kalau saya nggak dikasih penghargaan ini, saya nggak pakai dasi. Tapi saya masang dasi ini 45 menit. 40-an menit lah. Jadi saya emang koordinasi kiri dan kanan tuh saya nggak bagus. Okay. Itu karena bagian otak saya tuh, bagian itu nggak berfungsi dengan baik. Saya nggak bisa berenang, saya nggak bisa nyupir mobil, karena ada bagian otak saya yang kayak mati gitu ya. Kalau komputer kayak itunya tuh hang gitu. Iya, iya. Mulai kapan menyadari ada Sebenarnya sindrom ini? Mas? Itu sih harusnya dari lahir. Tapi sebenarnya dari kecil tuh saya ngiket tali sepatu tuh udah susah. Terus matematika saya susah banget. Ini disadari nggak orang tua pada saat itu memang ada perbedaan antara anak ke-7 dengan anak 1 sampai 6 itu tadi? Terutama kayak gambar sesuatu yang stereo, misalnya kubus gitu ya. Iya. Saya tuh nggak bisa lihat kubus sebagai 3 dimensi. Jadi saya dibilangin itu masuk gitu loh, itu 3 dimensi. Mana? Nggak bisa. Tapi kalau lihat gini sih 3 dimensi, tapi begitu disuruh gambar saya susah gambarnya. Jadi selalu proporsinya aneh gitu ya. Sempat merasakan ada rasa nggak percaya diri? Oh banget. Begitu menyadari itu? Banget, terutama di sekolah, di mana sekolah di Indonesia, di Jakarta kan lebih fokus ke hal-hal yang pasti ya, matematik, fisika, segala macam. Bahkan waktu di sekolah saya di SMA, di Canisius gitu, belajar soal arsitektur, segala macam. Itu gambar itu udah deh jeblok banget gitu. Tapi kemudian untungnya ya itu tadi ada piano di rumah sejak saya kecil, dan di situ saya bisa kayak pamer gitu. Nih saya bisa gini loh, yang kalian nggak bisa gitu. Lebihnya di sini ada gitu. Nah itu dan jadi kan gitu ya. Jadi saya bisa connect dengan orang-orang yang punya disabilitas. Oh mereka punya kerendahan diri, dan itu harus diimbangin dengan apa yang mereka bisa. Artinya sisi positifnya apa? Itu yang membuat kita semua jadi bisa lebih punya pede ya. Jadi mengatasi gangguan itu ya dengan cara ini ya tadi ya. Benar. Ya. Dan setiap orang tuh pasti, saya percaya kok Tuhan tuh kalau mengambil sesuatu dari orang pasti ngasih sesuatu yang beda ya, yang lebih atau beda. Nah, gitu. Masukan atau saran untuk kita bilang lingkungan ataupun orang tua yang kebetulan punya anak dengan sindrom yang sama seperti ini apa ya Mas? Semua anak tuh dilahirkan jenius, saya percaya itu. Tapi dengan pendidikan yang salah, dengan lingkungan yang salah, anak itu dibatasin. Kamu nggak boleh begini, harusnya begini. Itu sama aja seperti kita punya ikan, kita ngajarin ikan itu caranya supaya terbang. Atau kita punya burung itu kita kandangin, terus kita suruh jalan-jalan sampai kakinya bengkok, gitu. Enggak, anak itu harus dibebaskan, dan kalau misalnya anak itu nggak bisa sesuatu, ya jangan dipaksa. Kita tuh aneh, gini,
kita punya anak, raportnya bahasa Inggrisnya jeblok, matematikanya bagus. Yang dilesin bahasa Inggrisnya. Padahal harusnya yang dilesin ya matematikanya. Kenapa? Orang dia bakat bahasanya nggak bagus kok. Ngapain dia dikarbitin sampai bahasanya jadi bagus? Toh kalau dia emang nggak bisa, ya udah gitu loh. Jangan berpikir bahwa anak tuh harus bisa semuanya, harus bisa ini. Fokuskan pada mana yang terbaik dari anak tersebut. Bener. Ya. Dan kadang-kadang kayak orang tua saya itunya ke musik. Ya orang tua saya dulunya sih emang khawatir, ntar mau makan apa di bidang musik. Bahkan pertanyaannya waktu itu bukan makan apa makan. Iya kan? Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Tapi ternyata bisa juga tuh makan. Wah, lebih dari makan. Nah, iya. Nah itulah. Jadi pokoknya dalam bidang apapun, terutama dalam saat ini ya, dimana ada profesi-profesi yang YouTuber. 5 tahun yang lalu mana ada YouTuber gitu loh. Profesi-profesi dalam social media segala macam. Udahlah, anak itu dibebasin aja. Dia hebatnya di bidang apa? Udah itu aja yang dikembangkan. Ini menariknya obrolan kita dari segmen 1 sampai segmen 3. Mas Nanda sudah bilang anak itu diberikan kebebasan lah. Dia mau kemana. Iya. Supaya dia bisa mengeksplor dirinya sehingga bisa memaksimalkan apa yang dimilikinya untuk yang terbaik yang bisa diberikan ya. Tapi kita break dulu. Kita beri saat lagi di Kawan Bicara Alvin. Sekarang saya mikir soal pendidikan di negeri kita sih, terutama pendidikan kreatif dan pendidikan seni. Karena memang saya lihat di sini challenge-nya, tantangannya itu adalah itu. Mas Nanda, setiap orang pasti punya mimpi terbesar dalam hidupnya. Mimpi terbesar seorang Ananda Soekarlan, apa sih kalau boleh sharing sama kita? Mimpi yang udah tercapai apa yang belum tercapai nih? Mimpi terbesar yang belum tercapai lah. Kalau tercapai udah banyak banget kali ya. Oh, nggak tahu deh. Atau memang dari kecil nggak punya terlalu banyak keinginan atau mimpi? Saya semuanya fokus ke musik ya, itu karena Asperger syndrome juga ya. Jadi ini saya sangat terbatas dan saya mikirnya ke musik aja. Tapi saya pengennya tuh musik yang ada di kepala saya emang keluar semua gitu. Tapi sekarang saya juga lebih ke pendidikan, terutama setelah saya punya anak ya. Tapi sekarang anak saya udah kuliah dan ya saya bebaskan mau apa aja. Sekarang saya mikir soal pendidikan di negeri kita sih, terutama pendidikan kreatif dan pendidikan seni. Karena memang saya lihat di sini challenge-nya, tantangannya itu adalah itu, gimana anak-anak itu otak kanannya, yaitu otak yang berpikir kreatif itu dikembangkan gitu. Di sini masih kurang ya. Jadi saya sih pengennya sekarang bergelut dalam bidang itu, dan terutama juga karena saya pengen balik ke Indonesia, karena sampai saat ini saya masih sebenarnya separuh-separuh di Spanyol dan di Indonesia ya. Tapi saya punya tantangan sih di Indonesia yang masih belum mapan. Kalau di Spanyol udah terlalu mapan saya kira ya. Jadi gimana caranya memberi pendidikan kreatif kepada anak-anak Indonesia dan juga terutama terhadap anak-anak yang itu dengan disabilitas. Betul. Karena itu dengan eksperimen di Spanyol itu sangat membuka mata saya tentang disabilitas, termasuk disabilitas yang saya punya juga, yaitu Asperger syndrome ya. Yeah. Dan saya melihat bahwa itu bukan kekurangan, tapi kekurangannya bisa kita abaikan kira-kira. Kelebihannya yang kita harus fokuskan gitu. Kekurangannya sebagai kelebihan. Jadi karena kekurangan sebagai kelebihan orang lain nggak punya mungkin ya. Gini, kalau saya nggak bisa ngikat tali sepatu, ya nggak usah beli sepatu dengan tali. Yeah. Kan as simple as that. As simple as that. Saya nggak bisa nyupir. Sekarang kan bisa tinggal telepon, tinggal pakai apps. Betul. Gitu. Betul. Ya bagaimana tadi menciptakan si prasarana tadi. Iya benar. Iya itu aja untuk mempermudah ya. Apalagi tahun 2020 gitu loh. Itu harusnya tuh semua tuh udah bisa. Iya.
Nah, kalau kita bicara dari pengamatan seorang Adana Sukarlan ya, musik khas Indonesia tadi saya sempat bilang bahwa Mas Nanda sempat bilang bahwa gamelan ataupun musik Jawa karena memang backgroundnya Jawa. Nah, ini seperti suara gamelan Jawa dan Bali ya, punya daya tarik untuk digabungkan dalam menjadi musik orkes. Oh, mau banget. Nah. Itu saya mau banget. Juga dengan instrumen lain, saya udah mencoba kebalikannya. Saya main musik Tchaikovsky dengan angklung, jadi piano dan angklung, gitu. Ini kan kebalikannya. Ini sekarang kebalikannya, iya. Cuma sekarang masih ada masalah dengan standarisasi tuningnya, karena gamelan tuh kita beda kabupaten aja, tuningnya udah beda, gitu. Jadi itu gamelan harus ada standarisasinya dulu. Jadi banyak PR dalam hal itu. Tapi kalau misalnya angklung atau talempong gitu itu udah standar. Yeah. Tapi kalau gamelan belum ya, karena itu tergantung. Tapi justru itu kekayaan dari gamelan itu kan sih. Semakin banyak. Semakin banyak, gitu sih. Jadi itu emang PR kita. PR kita untuk menggabungkan. Tapi seperti yang saya pernah lakukan, saya memasukkan konsep gamelan itu ke dalam orkes, jadi instrumennya itu standar semua, biola, flute, cello segala macam, tapi itu bunyinya seperti gamelan. Yeah. Itu saya udah bikin. Oh, bunyinya seperti gamelan? Iya. Bahkan gamelan yang 100 orang kan, orkes kan 100 orang gitu. Jadi grande ya? Jadi grande, jadi kayak ditaruh di bawah kaca pembesar gitu. Iya. Jadinya luar biasa, itu orang lihatnya juga gitu. Nah, bicara soal pandemi ya, kita tahu bahwa ini udah masa transisi dan segala macam. Nah, ada hal yang sempat terhambat yang belum sempat terselesaikan karena di tengah pandemi ini berlangsung untuk seorang Adana Sukarlan? Nah, itu lagi-lagi blessing in disguise. Karena tadinya saya dengan Pak Hilmar Farid, dengan Dirjen Kebudayaan, kita merencanakan konser-konser di tempat-tempat bersejarah kan, dengan penonton, Prambanan segala macam. Terus ada pandemi, terus kita sempat pikir oke, kita tunggu pandemi kelar, yang ternyata nggak kelar-kelar. Terus Pak Hilmar bilang, ya udah kita bikin aja online. Dan sekarang kita jadi bikin itu online, Prambanan segala macam. Terus tahun depan kita ada rencana lagi ke situs-situs lain. Betul. Dan ternyata justru penontonnya sekarang ya puluhan ribu. Ya, dan bisa menjangkau manapun. Itu makanya. Jadi pengantarnya saya ngomong dalam bahasa Inggris, dan tiap konser itu saya link saya hubungkan dengan satu negara sendiri. Nanti ini yang di Muarau Jambi saya hubungkan dengan Italia sebagai rasa terima kasih saya terhadap penghargaan ini. Tapi waktu itu juga di Majapahit saya hubungkan dengan Peru karena abadnya sama kan, Machu Picchu abad 14, Majapahit juga abad 14. Jadi saya hubungkan ya gitu. Jadi tiap konser tuh ada satu segmen yang saya dedikasikan ke satu negara. Jadi itu malah jadi diplomasi budaya ya. Secara historicalnya juga ada kan? Secara historical, iya kan, gitu kan, kontemporernya abad 13 sampai 15 gitu sih. Jadi itu ya, jadi ternyata hasilnya lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jadi selalu saya kira semua ujian dari Tuhan ya, itu supaya kita lulus kok. Iya, betul ya. Jadi di balik ujian itu pasti dia kasih juga sesuatu yang bikin kita. Saya rasa iya. Dan itu terbukti kan gitu ya? Sampai sekarang sih gitu. Gitu. Wow. Iya. Menarik sekali. Main ini suka aktif di Instagram dan YouTube? YouTube saya harusnya lebih aktif, tapi saya nggak aktif. Saya punya sih account YouTube. Isinya apa sih? Saya nyari-nyari kemarin loh. Nyari ini gitu. Tahun lalu saya suka nge-blog segala macam. Tapi Instagram saya lumayan aktif, @anandasukarlan. Twitter yang saya sangat aktif. Ya, sangat kalau itu saya tahu. Oh iya. Twitter. Kadang-kadang saya ngomongnya ngaco gitu, nge-tweet aja. Namanya gitu. tweet. Iya, namanya tweet. Namanya tweet kan? Tweet harus ngaco ya. Iya, harus receh. Harus keluar, harus bawel gitu ya. Harus bawel. Apa aja dikomentarin. Oke, rencana ke depan Mas Nanda sebelum kita tutup? Rencana ke depan, tahun depan sih ya moga-moga itu saya jalan ke situs-situs bersejarah yang sebetulnya bukan hanya saya jadinya memberi sesuatu ke penonton, tapi juga saya belajar banyak ya. Karena saya sejak umur 18 kan saya tinggal di luar negeri, sejak kuliah. Terus kemudian ya saya ke satu daerah, ke Flores, ke ND. Terus ND bagus banget. Bagus banget. Manokwari gitu.
ya saya belajar musiknya langsung dari orang-orang sana, belajar ya cara berpikir mereka lah. Iya, Itu ternyata sangat memperkaya saya sendiri ya. Jadi katanya saya disuruh memberikan konser dan kayak edukasi gitu secara storytelling sih. Tapi ternyata saya yang justru belajar banyak dari situ gitu. Dia very friendly dan kekayaan musik mereka luar biasa kan. Banget. Jadi saya belajar sistem tangan nada baru, Iya. sistem harmoni baru, segala macam, dan itu sangat memperkaya saya ya. Dan saya sih punya beberapa bulan ini, jadi akhir tahun saya lumayan free untuk mencerna lah semua. Ini saya udah makan banyak banget tapi belum sempat mencerna gitu. Ini waktunya ya. Ini waktunya. Dikasih waktu buat mencerna supaya tahun depan akan muncul sesuatu yang baru lagi. Amin. Sukses Terima buat kasih, Uncle. semua yang Mas Nanda kerjakan. Dari pembicaraan tadi kita mendapatkan banyak banget ya pembelajaran, kemudian semangat seorang Nanda Soekarlan, lalu apa yang dikerjakan untuk orang banyak tidak untuk diri sendiri, lalu setiap apa yang didapatkan dalam bentuk cobaan pasti ada sesuatu tersembunyi dari Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk kehebatan seorang Nanda Soekarlan. Terima kasih Mas Nanda sekali lagi. Terima kasih, Uncle. Dan sampai jumpa. Sukses.